Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua sehingga malam ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada guru kita Ustadz Rudi Abdullah Hubri yang sudah ada di tengah-tengah kita semua, beserta Bapak Ustadz Haji Asep Muhaimin, Bapak Haji Sayuti sebagai Imam Masjid Al-Barokah, dan tak lupa kakanda kami Kang Haji Zainal Abidin sudah ada di tengah-tengah kita juga, dan bapak-bapak sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Sebelumnya kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya pada malam ini dalam rangka yang pertama adalah pengajian keliling luar mingguan, yang kedua tasakuran dalam rangka niat kami untuk menunaikan ibadah haji yang insya Allah akan berangkat melalui Kloter 27 Kabupaten Bogor. Jadwal keberangkatan di 19 Mei 2026 hari Selasa. Untuk pelepasan mungkin nanti hari Selasa di masjid sekitar jam 9 kepada bapak-bapak yang ada waktu, mohon kerelaannya untuk bisa menghadiri di Masjid Al-Barokah. Dalam kesempatan ini kami atas nama keluarga mohon kerinduan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk memaafkan atas kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Tak lupa mohon doanya. Selain kami tahun ini diberi kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, tahun ini juga kami diberkahi seorang cucu perempuan dari putri kami yang bernama Dwi Putri Utami. Mudah-mudahan cucu kami diberikan kesehatan dan dijadikan anak yang solehah. Kiranya ini saja yang dapat kami sampaikan. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Ustadz Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan lahir batin, nikmat panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam rangka undangan Walimatus Safa Bapak Ahmad Marti dan Ibu Rela. Mudah-mudahan dengan kita hadir mendoakan beliau berdua, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dalam ibadah hajinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan malam Jumat ini, Jumat yang penuh dengan keberkahan, kita sama-sama memenuhi undangan Bapak Ahmad Mersi dan Ibu Lela
Untuk kita sama-sama mendoakan beliau. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat istimewa. Semua orang yang beriman pasti menamakan ingin berangkat ibadah haji. Walaupun orang miskin hayang nama ke Mekah. Tapi alhamdulillah Pak Ahmad dengan Ibu Lela sudah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan panggilan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi ibadah yang memerlukan fisik dan mental juga dengan biaya yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah mewajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah karena Allah, bukan ingin dipanggil Pak Haji. Bagi orang yang mampu di perjalanannya, mampu ongkosnya, juga ada kendaraannya dan aman di perjalanannya. Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang tidak mampu, walaupun meninggal sampai akhir hayatnya belum ke Mekah, tetap ini merupakan bagi orang yang mampu saja, tidak berdosa. Kecuali orang yang kaya tidak mau melakukan ibadah haji, maka diancam mati sebagai orang Yahudi atau Nasrani, ya. Dikuatkan dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, qad faradallahu 'alaikumul hajj fahujju. Man hajja lillahi falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dzunubihi kayauma waladatu ummuhu." Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kalian semua berhaji, maka berhajilah. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, dia tidak berkata keji dan kasar seperti kata-kata yang porno, ya. Walam yafsuk, dan juga tidak berbuat fasik. Kharaja min dzunubihi, maka keluar semua dosa-dosanya kayauma waladatu ummu, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Wal umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh dengan umroh lainnya ada pengampunan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala yang lebih pantas bagi dirinya melainkan surga, pahala surga yang luar biasa. Karena kalau misalnya ibadah haji pulang harus benar-benar yang melaksanakan ibadah. Tanda-tanda yang haji yang mabrur dan makbul, meningkat ibadahnya. Jadi yang tadinya biasa saja, begitu pulang haji dia benar-benar melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, meningkat ibadahnya sehingga menjadi yang mabrur. Sebaliknya haji kabur gitu kan. Biasanya rajin, begitu dia pulang dari Mekah tambah bicat gitu kan. Itu haji kabur itu kan. Tidak diterima ibadahnya, percuma, capek-capek dengan ongkos yang mahal. Begitu pulang sudah dianggap 100.000 kali ibadah di masjid, gak usah sholat lagi di rumah. Itu salah, ya. Dan hadis yang lain, man ja'a hajjan yuridu bihi wajhallah faqad ghafara lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar wa syafa'a fi ma da'ala. Barang siapa yang melaksanakan ibadah haji karena Allah, tujuannya lillahi ta'ala, maka akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan dia diberikan syafaat kewenangan, ya, kepada orang yang didoakannya. Karena kalau misalnya pulang dari haji, jangan dongeng, jangan minta cerita, minta doanya, ya. Malahan dalam hadis yang lain terangkan bahwa apabila kita begitu bertemu dengan orang yang baru pulang dari Mekah, maka minta diistighfarkan, minta diampunkan dosa. Sebagaimana sabdanya, idza laqitul hajja fasallim alaihi wa safihu wa murhu an yastaghfira laka qabla ayadkhulal baitahu. Apabila kalian bertemu dengan orang yang baru pulang haji, jangan minta dongeng, jangan minta cerita, karunya capek kene gitu kan. Fasalim, maka ucapkan salam alaihi kepada orang yang baru pulang dari Mekah, ya.
wasofihu dan jabat tangannya saling langkung ya. Lalu wamurhu perintahkan dia yang baru pulang haji an yastaghfirulaka supaya engkau diberikan ampunan, didoakan supaya diampuni dosa-dosa yang datang untuk menemui seorang yang baru datang dari Mekah sebagai tamunya Allah 40 hari masih dijaga oleh malaikat gitu ya. Qabla ayadkhula baitahu ya, sebelum dia masuk ke dalam rumahnya. Begitu kita lihat orang yang baru pulang dari Mekah ibadah haji, langsung kita sambut dengan ucapan salam, jabatan tangan, kalau bisa minta langsung doa supaya diampuni semua dosa-dosanya ya. Dan Pak Ahmad mengundang kita, ini dasar hadisnya ya. Jadi kalau kita pamitan ya, berangkat kemanapun, bukan hanya ke Mekah saja, kita pamitan kepada ahli masjid, tetangga, supaya kita didoakan sebagaimana sabdanya, idza kharaja ahadukum ila safar falyuwaddi ikhwanahu. Apabila salah seorang dari kalian keluar dari rumahnya untuk safar, perjalanan ya, ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika, terutama ke Mekah ya, kepada saudara-saudaranya minta pamit ya, falyuwaddi, haji wadah, haji pamitan, minta pamit ikhwanuhu kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, familinya, tetangganya ya. Fa innallaha ja'ilun, karena sesungguhnya Allah menjadikan fi du'aihim al-barakah, doa mereka yang diundang apabila mengamini ya orang yang akan melaksanakan ibadah haji, maka situlah banyak keberkahannya. Alhamdulillah Ustaz Haji Asep Hominin, guru kita, sudah datang mendoakan, misal kita mengamini saja ya, supaya Pak Ahmad mendapatkan keberkahan. Satu orang saja diijabah doanya, alhamdulillah. Tapi yang ini banyak, 40 orang ada yang hadir ya, alhamdulillah. Dan ibadah di ini supaya kita lebih mengetahui ya, bahwa ibadah di Masjidil Haram harus benar-benar, jangan sampai kita ya jauh-jauh dari sini ke Mekah hanya ngadon moloh gitu kan. Ada yang main gaple, ada yang segala macam lah. Gimana kebiasaan di sininya? Kalau di sini alim masjid, saatnya insya Allah akan mencari masjid. Banyak teman-teman yang suka pulang dari Mekah cerita, siap di mana nama main gaple. Soalnya di mana oke main gaple. Jadi sayang mubazir gitu kan. Ini para sahabat bertanya, wa ma hasanatul haram, bagaimana kebaikan pahala yang luar biasa di Masjidil Haram ya. Qala bi kulli hasanatin mi'atu alfi hasanatin, setiap kebaikan dibalas dengan 100.000 kebaikan ya kan. Salat satu kali, satu rakaat dianggap 100.000 rakaat ya. Sebagaimana sabdanya, salatun fi masjidi hada afdalu min alfi salatin fi ma siwahu minal masajid illal masjidil haram ya. Salat di masjidku, yaitu salat di Masjid Nabawi ya, salat masjidku ini afdalu min alfi salatin, lebih utama daripada 1000 salat fi ma siwa minal masajid, dari masjid-masjid yang lain ya, ilal masjidil haram, kecuali Masjidil Haram. Wa salatun fil masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi masjid, dan salat satu waktu atau satu rakaat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di masjid yang lain ya. 100.000 kan, anu bileguk mah geus salat 100.000 ya, datang ke rumah sasarean we tara ka masjid geus dikodo apa geus dirape salatna. Sebaliknya juga sama ya. Tudha'afu sayi'atu bima kata kama tudha'aful hasanah ya. Dilipat gandakan kejahatannya di Mekah sama dengan dilipat gandakan kebaikannya.
nyolong sendal sekali sama dengan nyolong sendal 100.000 kali, ya. Jadi maksiat satu kali dibalas dengan 100.000 kali. Dan jangan lupa puasa satu kali aja cukup, ya. Sebagaimana sabdanya, saumu yaumin bimakkata mi'ati alfin. Puasa satu hari di kota Mekah sama dengan puasa 100.000 kali, ya. Mi'ati alfin, 100.000 kali puasa, bayangkan, ya. Wa sadaqatun dirhamin bimi'ati alfin, dan sedekah 1 dirham sama dengan sedekah 100.000 dirham. Wa kullu hasanatin bimi'ati alfin, dan setiap kebaikan dibalas dengan 100.000 kebaikan, ya. Dan harus sabar, jangan sampai sorobot gitu kan, ya. Sedapat-dapatnya saja, ya, jangan sampai kita menzolimi orang lain sampai orang lain disikut, ditajong dan sebagainya. Ulas itu, ya kan, jangan sampai begitu, ya. Jadi pengalaman guru saya sendiri, ya, kebetulan guru saya seorang taekwondo, guru saya kan saya latihan taekwondo. Di sana benar ditajongkan atur karena tidak istighfar, ya. Jadi biasanya kalau kelakuan di rumahnya dia tidak bertobat, ya, sebelum kita berangkat ke Mekah bertobat dulu, ya. Semua kesalahan kita mohon diampuni, sehingga begitu di sana insya Allah tidak akan ada dibalas itu kan, ya. Pernah juga saudara saya sering nendang kucing gitu kan. Di sana pun sama, ditendang sama askar gitu kan. Jadi akibat di sini nanti di sana ada akibatnya, ya. Man sabaru ala hari makata sa'atan min nahari taba'adat minhu jahannamu masirata mi'ati amin. Barang siapa yang sabar dengan panasnya kota Mekah hanya 1 jam saja, ya. 1 jam kita merasakan panas di Mekah. Taba'adat minhu jahannam, maka akan dijauhkan dari api neraka jahanam masirata mi'ata amin, sejauh perjalanan 100 hari, ya. Jadi saya 100 tahun, ya. Mi'ata amin, 100 tahun. Jadi kita merasakan sobar dengan panasnya terik matahari di kota Mekah 1 jam, ya, di siang hari, maka akan jauhkan dari api neraka jahanam perjalanan 100 tahun lamanya. Dan sakit 1 hari ini sekalian, ya, Pak Ahmad, nanti di sana misalnya kena sakit misalnya, terima saja. Kenapa? Pahala bisa luar biasa, ya. Sebagaimana sabdanya, man marito yauman wahidan bima kata kutibalahu minal amali sholihi. Barang siapa yang sakit 1 hari di kota Mekah, maka dicatat baginya yaitu beramal soleh, kan, ya. Alladzi kana ya'maluhu fi ghairiha ibadatan sitina sanatan. Jadi barang siapa yang sakit 1 hari di kota Mekah, dicatat baginya amal soleh orang-orang, ya, yang beribadah selama 60 tahun. Orang lain 60 tahun ibadah, Pak Ahmad 1 hari sakit, sama pahalanya dengan orang yang ibadah 60 tahun. Tapi tetap kita harus sehat, ya, jangan kondisi. Seandainya Allah mentakdirkan sakit, terima saja, ya. Ini pahala luar biasa, ya. Dan memandang Baitullah, ya. Ini memandang Baitullah pun mendapat pahala, sebagaimana sabdanya, an-nazru ila Baitil Haram ibadatun, ya. Memandang kepada Baitul Haram, yakni Ka'bah, merupakan ibadah. Yanzilu ala hadzal baiti fi kulli yaumin mi'atun wa isruna rahmatan. Situna litaifin, ya. Wa arba'una lil musallin wa isruna lin nazirin, ya. Jadi turun setiap hari di Baitullah ini yaitu 120 rahmat. Jadi setiap hari turun di Baitullah yaitu 120 rahmat. Situna li ta'ifin, 60 rahmat untuk orang yang tawaf, ya.
Wa arba'una lil musallin, dan 40 rahmat untuk orang yang sholat. Wa ishruna lin nazirin, dan 20 rahmat untuk orang yang melihat Ka'bah, ya. Jadi semua sebab ibadah di sana mah, ya. Satu lagi, ya. Man nazara ila baiti imanan wa ihtisaban ghufilahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara wa husyira yaumil qiyamati fil aminin. Barang siapa yang memandang Ka'bah Baitullah dengan penuh keimanan dan ikhlas karena Allah, akan diampuni semua dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dan dia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan aman, ya. Jadi kita sebagai orang beriman, ya, memanfaatkan waktu yang begitu luar biasa. Berapa hari Pak Ahmad? Sekitar 40 hari, ya, laksanakan sholat arba'in, ya. Jadi banyak baca Al-Quran, satu ayat pun kita baca Al-Quran sama dengan 100.000 ayat. Jangan sampai kita leha-leha mubazir gitu kan, ya. Mudah-mudahan Pak Ahmad dimudahkan, dilancarkan dalam ibadahnya, dan insya Allah diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan, dan juga diberikan waktu yang begitu luar biasa untuk ibadah. Mudah-mudahan manfaatnya. Nanti insya Allah ya akan mimpin tahlil, baca yasin, Ustadz guru kita Al-Ustadz Haji Asep Muhaimin, dan untuk tahlilnya insya Allah Pak Iselti dan Pak Rangga untuk memimpin doa atau baca yasin. Kita silakan.